Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya yang kami hormati dosen pembimbing dari mata kuliah teknologi serialia dan palawija, dan yang kami banggakan teman-teman sekalian. Saya Hifni Hirtanulu sekaligus moderator dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil dari makalah kami mengenai materi kacang tanah. Sebelumnya kami dari beberapa orang dalam satu kelompok atas nama Vicky Maileja, Siti Aisyah, Susi Lawati, dan Said Abdul Rashid. Untuk materi pertama mengenai pengertian kacang tanah, saya akan membacakan langsung. Kacang tanah merupakan tanaman polong-polongan atau legum anggota suku Fabaceae yang dibudidayakan, serta menjadi kacang-kacangan kedua terpenting setelah kedelai di Indonesia. Menurut Kasno dan Harnowo, kacang tanah adalah tanaman palawija yang tergolong dalam famili Legumicoae, subfamili Papilionodiae, Gunnosaracea dan Hypogaea. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kami selanjutnya. Morfologi kacang tanah. Yang pertama adalah daun. Kacang tanah berdaun majemuk bersirip genap, terdiri atas ada 4 anak daun dengan tangkai yang agak panjang. Yang kedua adalah batang. Tanaman kacang tanah tidak berkayu dan berbulu halus, ada yang tumbuh menjalar dan agak ada yang tegak. Yang ketiga, bunga kacang tanah tersusun atas bentuk bulir yang muncul di ketiak daun dan termasuk bunga yang sempurna seperti alat kelamin jantan dan betina. Yang keempat adalah polong kacang tanah berbuah polong. Polongnya berbentuk setelah terjadi pembuahan di mana bakal buah itu tumbuh dan memanjang dan disebut dengan ginofor. Yang kelima adalah biji kacang tanah yang terdapat di dalam polong. Contoh biji kacang tanah dapat dilihat pada bentuk gambar berikut. 3. Pemanfaatan kacang tanah. Tanaman kacang tanah bisa dimanfaatkan untuk makanan ternak, sedangkan bijinya dimanfaatkan sebagai sumber protein nabati, minyak, dan lain-lain. Sebagai tanaman budidaya, kacang tanah terutama dipanen bijinya kaya akan protein dan lemak. 4. Kandungan gizi kacang tanah. Kandungan gizi kacang tanah terbagi atas 4 macam. Yang pertama, kacang tanah kaya dengan lemak, mengandung protein yang zat tinggi, zat besi, vitamin E, dan kalsium, vitamin B kompleks dan fosforus, vitamin A dan K, lecithin, kolin, dan kalsium. Yang kedua, kacang tanah juga dapat dikatakan mengandung bahan yang dapat memindah ketahanan tubuh, mencegah beberapa penyakit. Yang ketiga, kacang tanah 5 kali seminggu dilaporkan dapat mencegah penyakit jantung dan dapat memompa jantung dengan baik. Yang keempat, manfaat kacang tanah yaitu mengandung omega 3 yang merupakan lemak tak jenuh ganda dan omega 9 yang dapat merupakan lemak tak jenuh tunggal. 5 jenis tanaman. A. Jenis tegak. Jenis kacang ini tumbuh lurus atau sedikit miring ke atas. Buahnya terdapat pada ruas-ruas dekat rumpun, umumnya pendek, genjah dan kemasan buahnya serempak. B. Tipe menjalar. Jenis ini tumbuh ke arah samping, batang utama berukuran panjang, buah terdapat pada ruas-ruas yang berdekatan dengan tanah dan umumnya berumur panjang. Yang keenam, hama penyakit. Hama penyakit ada 3 macam. Yang pertama, penyakit layu, penyakit sklerotium, penyakit becak daun. Baiklah, presentasinya akan saya lanjutkan. Yang E, teknik pengumpulan data. Penyakit karat, ya itu yang warna keabu-abuan 0,1. Yang 0,3 dan 0,4 yaitu hama epoaska dan hama uret. Yang warna pink 0,2 yaitu kontaminasi aflatoksin. Yang ketujuh, penentuan kualitas fisik biji kacang tanah. Kualitas fisik
biji kacang tanah ditentukan dengan menghitung presentasi biji utuh, biji keriput, dan biji rusak. Presentasi masing-masing dikterium biji ditentukan dengan rumusnya, yaitu KB per WB sama dengan N kali 100. Dengan KB, presentasi biji dengan kriterium tertentu, bobot biji dengan kriteria tertentu, N bobot seluruh biji yang digunakan untuk penentuan kualitas fisik biji, G dengan 1:1000 yang dilanjutkan dengan metode cawan tuang pada medium Aspergillus flavus and Practitionis agar AEP. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi saya berikan kepada moderator. Moderator, persilahkan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya selaku moderator ingin menyampaikan permohonan maaf atas segala kesalahan maupun penyampaian kata-kata yang kurang tepat. Izinkan kami menutupnya hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.